Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke teman-teman untuk di lapangan SM, saya akan memberikan tutorial berkaitan dengan tata cara promosi di lapangan di petani. Ini lembar pertama yang ucapan selamat datang kepada para peserta. Lembar kedua berkaitan dengan CV pembicara. Lembar ketiga berkaitan dengan sambutan dari perusahaan. Lembar keempat menyampaikan visi dan misi perusahaan dan legalitas perusahaan. Lembar kelima berkaitan dengan distribusi produk yang kita distribusikan saat ini. Masuk ke materi yang pertama, sebagaimana yang ditrainingkan sebelumnya, maka budidaya pertanian itu faktor-faktor yang mempengaruhi supaya budidaya itu baik. Beberapa faktor dibahas secara mendetail dengan contoh-contohnya. Satu, budidaya itu dipengaruhi oleh iklim. Kedua, media tanam. Ketiga, benih. Keempatnya, nutrisi. Kelimanya, pengendalian OPT. Materi ini mungkin materi terbaru yang disampaikan oleh beberapa perusahaan ke tingkatan petani. Tapi 5 bagian ini yang berpengaruh kepada budidaya pertanian harus dibahas mendetail. Seperti iklim gitu kan. Iklim ketika tidak dikendalikan, gulma tidak dikendalikan, kelembaban tanah juga tidak dikendalikan, mempengaruhi kepada perkembangan jamur ketika kelembaban tidak dikendalikan melalui mulsa gitu kan. Ini sangat berpengaruh. Maka di iklim ini muncul klasifikasi tentang penggunaan pestisida ataupun nutrisi. Ketika nutrisi itu ataupun musim iklim itu hujan, maka pengaplikasian fungi itu menjadi hal yang utama dikarenakan kondisi di seputaran tanaman itu lembab memungkinkan untuk jamur itu berkembang biak. Sama juga seperti di musim kemarau karena panas telur itu menetas, maka penggunaan insektisida paling utama. Di pH tanah juga sama seperti itu. Ketika pH tanah terlalu asam, terlalu basah, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman juga sangat berbeda. Kemudian kebiasaan petani dalam melakukan penaburan pupuk kandang yang sifatnya bahan, perlu dipahamkan bahwa itu bahan yang perlu diolah menjadi sebuah nutrisi yang kemudian baru terserap oleh akar tanaman. Maka dibutuhkan mikroorganisme pengolah sebagai aktivator. Nah, ini dijelaskan semua sampai kepada kemudian kelimanya itu jelas tersampaikan ke petani. Penguasaan materi yang secara keilmuan dan aplikatif di lapangan sangat membantu kita untuk menjelaskan poin-poin seperti yang berpengaruh ke budidaya pertanian. Nanti tinggal didalami poin-poinnya. Nah, dari situ baru kita sampaikan mengenai tanah sebagai media hidupnya tanaman. Bahwa tanaman itu akarnya akan berada di lapisan organik sama topsoil. Maka di sini media tanam itu sangat penting supaya nutrisi dan pH tanah itu betul-betul sesuai dengan kondisi tanaman itu sendiri. Yang tadi disampaikan pengaruh daripada media tanam dan nutrisi serta iklim sangat mempengaruhi berkaitan dengan kondisi tanah. Berikutnya, lembar berikutnya ini berkaitan dengan pH soil nutrisi. Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu digamblangkan, dijelaskan secara mendetail bahwa nutrisi itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian nutri yang sifatnya itu makro, primer, makro, sekunder, dan nutrisi mikro. Ini dijelaskan secara mendetail bahwa beberapa kebiasaan petani menggunakan makro primer dengan cara ditabur dikocor, kemudian makro sekunder ada yang ditabur, sebagian itu disemprotkan. Rata-rata untuk unsur mikro itu disemprotkan. Kenapa? Karena untuk mensiasati kondisi media tanam pada saat pengaplikasian produk. Sebagai contoh misalkan, dalam kondisi tanah yang asam, itu unsur makroprimer tidak akan terserap maksimal. Sehingga beberapa unsur makroprimer
diformulasi menjadi ion. Kenapa? Karena daun itu supaya langsung memproses menjadi nutrisi. Nah, makro primer ataupun sekunder yang sudah dalam bentuk ion biasa diformulasikan langsung dengan unsur mikro. Maka ada beberapa alternatif produk itu dalam bentuknya produk-produk nutrisi yang sifatnya sudah ion dalam bentuk cair ataupun yang tepung. Normalnya yang makroprimer adalah dikocor ataupun ditaburkan, akan tetapi kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk bisa diaplikasikan dengan cara ditabur. Sehingga kita harus memahamkan ke petani bahwa pH tanah itu sangat penting untuk bisa tanaman menyerap nutrisi. Nah, bagaimana nutrisi itu terolah? Lewatnya adalah proses fotosintesa. Fotosintesa ini menjadi ilmu dasar pertanian, di mana tanaman itu akan menyerap nutrisi dan air oleh akar tanaman. Tentu ini akan terjadi ketika tanaman dalam kondisi media tanam yang bagus pH tanahnya. Kemudian dibantu oleh karbon dioksida dari udara, dibantu oleh cahaya matahari, maka akan menghasilkan dua, yaitu menghasilkan glukosa, buah cadangan makanan tanaman sebetulnya, kemudian menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia. Nah, fotosintesa ini akan maksimal berproses ketika nutrisi di dalam tanah ada, dibantu oleh air untuk terserap oleh akar tanaman, kemudian cahaya mataharinya full, itu kan bisa membantu untuk pengolahan fotosintesa, karbon dioksidnya ada, menghasilkan oksigen dan glukosa. Ini normalnya fotosintesa tanaman dalam mempertahankan kehidupannya melalui fotosintesa. Nah, ini juga sama fotosintesa ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini contoh. Jadi nitrogen N2 ini bentuknya itu non-ion di udara. Jadi nitrogen itu non-ion di udara ada sekitar 75% mengapung di udara. Itu tidak akan berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan ketika tidak diolah, tidak didekomposer, tidak diurai oleh bakteri. Ya, bakteri apa namanya yang bisa mengolah antara N2 menjadi NH4. NH4 diurai oleh bakteri dekomposer baik aerob ataupun anaerob. Ketika sudah jadi NH4, maka yang bisa diserap oleh tanaman itu bentuknya adalah NO3. Nah, NO3 inilah jenis nitrogen yang sudah menjadi ion dan terserap oleh tanaman. Ketika hanya dalam bentuknya NH4 ataupun N2 di udara, belum bisa diserap oleh tanaman sebagai nutrisi untuk fase vegetatif. Nah, berikutnya ini anatomi daun. Bahwa daun ini memiliki lapisan. Lapisan atas namanya kutikula atau pori-pori daun, epidermis atas, ya, jaringan yang kemudian itu nanti akan memproses dari fotosintesa menghasilkan O2, glukosa, dan menyerap CO2 lewat stomata. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya nutrisi itu atau fungisida sistemik itu diserap oleh tanaman lewat lapisan kutikula, bukan melalui stomata daun. Stomata daun itu fungsinya hanya membuka dan menutup, menghasilkan mengeluarkan O2 dan memasukkan CO2 ke daun. Jadi bukan masuknya lewat stomata ataupun mulut daun, tapi lewatnya lapisan kutikula pori-pori daun. Nah, di sini perlu pemahaman disampaikan ke petani bahwa di lapisan kutikula itu dibutuhkan apa namanya senyawa ataupun bahan aktif yang bisa membantu beberapa produk menyerap ke jaringan tanaman lewat lapisan kutikula, karena lapisan kutikula itu mengandung unsur lilin. Jadi semua tanaman yang ada di dunia ini gitu kan, itu semuanya memiliki lapisan lilin. Kenapa mengandung lapisan lilin? Karena secara alamiah dia akan membantu mempertahankan hidupnya dengan satu. Kalau dia musim penghujan, H2O itu tidak langsung masuk ke jaringan tanaman, sehingga mengakibatkan tanaman busuk gitu kan, karena air masuk ke jaringan tanaman.
Itu dibantu oleh lilin untuk menjaga supaya air pada saat musim hujan tidak masuk ke jaringan tanaman. Yang kedua, mengurangi penguapan. Di musim kemarau itu tanaman sangat membutuhkan air. Kalau tidak ada lapisan lilin, maka air itu akan menguap secara debit yang banyak ke udara. Makanya lapisan lilin ini diperlukan, tapi di sisi lain supaya bisa membantu insek, fungi ataupun nutrisi yang harus masuk ke jaringan tanaman, maka dibutuhkan pengemulsi ataupun perekat peratap penembus supaya membantu melenturkan lapisan lilin yang ada di daun tanaman tersebut. Nah, ini penjelasan epidermis daun ya dijelaskan. Kemudian ini yang perlu dipahamkan ke petani. Sebelum menggunakan produk, sebelum membeli produk, petani harus memahami dulu beberapa strategi ataupun tata cara mengaplikasikan produk. Satu ya, kita ambil contoh di pestisida saja. Petani harus tahu dulu sasaran yang akan dikendalikannya apa. Apakah untuk memberikan makanan ke tanaman, berarti harus memilih nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman yang sifatnya sudah ion, bukan lagi bahan. Bahan itu dikasihkan dalam bentuk pupuk kandang buat menggemburkan tanah, supaya tanah itu bisa gembur gitu kan, mengandung mikroba. Kemudian baru setelah sasarannya kita tahu, petani itu tahu, baru beli produknya. Ditanyakan dosisnya, waktu aplikasinya kapan, cara pengaplikasinya bagaimana. Karena ada beberapa produk yang sifatnya itu disemprotkan, dikocorkan, kemudian ditaburkan. Ini harus tahu petani, produk itu diaplikasikannya seperti apa. Nah, berikutnya ini dikasih contoh ya, yang namanya masalah di petani itu kalau yang berkaitan dengan OPT ya, ada hama, ada gulma, ada penyakit disampaikan. Ini udah biasa. Nah, pestisida juga sampaikan, ada pestisida kontak, ada pestisida sistemik yang harus masuk ke jaringan tanaman, ada juga pengelompokan fungisida ya. Nah, ini fungisida. Nah, baru kita ke produk. Nah, produk yang kita jelaskan tentu berdasar daripada keperluan petani. Maka sebelum dilakukan pertemuan petani itu kita harus mengetahui masalahnya apa. Contoh misalkan, kalau masalahnya itu di media tanam tentang pH tanah dan sudah dipupuk, sudah dikasih nutrisi tapi tidak tumbuh, maka kita cukup untuk menjelaskan produk di awal berkaitan dengan contoh pH tanah ya. Untuk aplikasinya bisa eksklusif potasium humat. Tentu dalam pelaksanaannya produk-produk yang secara bahan aktif bisa meningkatkan seperti CaCO3 ataupun kalsium, dolomit itu perlu ke petani buat dipahamkan, buat ditaburkan. Nah, nanti cara peningkatannya kalau misalkan mau ditingkatkan dikocorkan pakai eksklusif potasium humat. Kalau nutrisinya itu belum terolah disemprotkan Winner SP yang kemudian secara aplikasi juga disampaikan teknisnya bahwa Winner ini adalah mikroba yang tugasnya itu mengolah, meningkatkan nutrisi. Dia makhluk hidup yang harus punya tempat tinggalnya di pupuk kandang dan untuk makannya glukosa. Maka pengaplikasian buat Winner cocok untuk disemprotkan di media tanam sebelum petani menanam tanaman untuk mengolah bahan-bahan menjadi nutrisi. Ketika nutrisi itu sudah dikocorkan ataupun ditaburkan ke dalam tanah kemudian terikat oleh tanaman, maka untuk melepasnya eksklusif potasium humat. Nah, kemudian kalau misalkan masalahnya itu muncul dikarenakan kekurangan unsur mikro nutrisi yang di bawah sudah tidak mampu, bisa aja kita untuk pertumbuhan dikasihkan penyemprotan Bontonik eksklusif D plus oligo dicampurkan, tentu harus ditambahkan dengan pengemulsi SL01, di mana seperti bontonik misalkan dia bentuknya nutrisi makro-mikro yang sudah bentuk ion. Jadi dikocorkan bisa, disemprotkan bisa. Karena kalau bentuknya misalkan N yang belum ion, yang ada nanti malah tanaman daunnya busuk. Nah, jadi materi penyampaian itu disesuaikan dengan kebutuhan petani pada saat itu. Nah, ini contoh produknya ya. Ini ada tata
pengelompokan produk pasif vegetatif generatif dijelaskan. Yang utama jelas begini, tadi yang saya sampaikan, jelaskan produk yang berdasar kepada permasalahan petani di lapangan pada waktu itu apa. Itu yang didalami, jangan semuanya produk itu disampaikan. Kalau kebutuhannya media tanam aja produk yang disampaikan. Butuhnya media tanam sudah baik, nutrisi sudah baik, pH tanah sudah baik, terserang Phytophthora fungicida yang dibicarakan. Cuman secara aplikasi yang disemprotkan, teman-teman harus menyampaikan pengemulsi itu pakai SL01. Nah, ini materi saya pikir cukup ya untuk sebagai dasar teman-teman melakukan FM, tinggal didalami berdasarkan training-training sebelumnya. Silakan untuk dipelajari materi ini supaya dalam pelaksanaan FM ataupun promosi teman-teman di lapangan bisa terbantu untuk menjabarkan, membahasakan materi-materi yang saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.